Halo, selamat siang teman-teman, apa kabar? Selamat tahun baru 2022. Saya dengan Susan. Siang ini saya akan membuatkan otak-otak ikan. Saya akan menunjukkan bahan-bahannya dulu, yaitu saya menggunakan filet ekor kuning, ikan ekor kuning seberat 300 gram. Terus saya menggunakan bawang merah iris, daun bawang, garam, kaldu jamur, lada, gula, dan sagu sekitar 35 gram dan tentunya dengan santan 270 gram. Dan juga tidak lupa untuk membungkus otak-otaknya saya memerlukan daun pisang untuk dipanggang. Terus saya akan buat bumbunya. Bumbu otak-otaknya itu dari bumbu kacang. Saya mempergunakan kacang tanah dan kacang mede yang sudah di toast dengan Thermomix. Saya membutuhkan juga cabai merah besar 3, cabai keritingnya 7. Saya menggunakan juga airnya 250 gram dan juga cuka. Nanti kita akan masak di Thermomix. Kita akan mulai dengan otak-otak ikannya dulu. Kita timbang otak-otak ikannya. Ikan saya mempergunakan ikan ekor kuning, filetnya. Saya membutuhkan 300 gram. 300 gram. Kemudian kita akan blend 10 detik di speed 9. Metodenya sama seperti bikin bakso ikan ya. Jadi kalau teman-teman yang pernah bikin bakso ikan dengan Thermomix, metodenya sama. Cuman ini saya modif lagi dengan pakai santan. Airnya pakai ganti santan. Jadi ini 2 kali ya. Speednya 9. Oke, sudah. Ini hasilnya bagus ya, teman-teman boleh lihat ya. Hasilnya cantik. Lalu kita masukkan santan kentalnya. Kita menggunakan santan kentalnya 270 gram. Kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Jadi 2 kali masuk. Bentar ya. Kita speed lagi 10 second, kecepatannya 9.
Jadi teman-teman kalau yang udah pernah bikin bakso ikan pasti gampang mengikutinya. Kondisi santannya harus dingin juga ya. Kalau saya ikannya harus dingin juga. Jadi supaya dia nanti garing. Kalau bakso ikan harus direndam. Kalau ini kan nggak direndam. Ini kita bakar. Saya rapikan dulu ya. Kita masukin sisanya ya. Kita pakai speed tetap 10 second, speednya 9. Oke. Ini hasilnya seperti ini ya, teman ya. Lalu saya akan masukkan, kita akan masuk untuk mengadonnya, saya masukkan tepung sagu. Tepung sagunya saya membutuhkan 35 gram. Tiga puluh lima gram sagu, saya pakai sagu tani ya. Oke. Terus kita masukkan 35 gram daun bawang merah yang sudah saya iris sebelumnya. Jadi bawang merahnya diiris tipis. Saya masukkan 35 gram. 35 gram kurang 30 gram 32 kurang lebih 35 gram ya. Oke. Terus saya masukkan daun bawang yang sudah saya iris sebelumnya. Jadi ini selera. Kalau saya bilang cukup satu sendok, 2 sendok makan boleh. Terus ininya garamnya saya pakai 5 gram. 5 gram. Terus saya pakai kaldu jamurnya 3 gram. Tadi udah ini ya, 3 gram kaldu jamur, 3 gram. Terus saya gulanya gulanya 10 gram, gula pasir ya, 10 gram. Oke, terus kita pakai lada. Ladanya kurang lebih setengah teaspoon. Setengah teaspoon ya. Terus kita kneading. Kita pakai mode kneading ya. Kita 4 menit. Dia akan diaduk dulu 4 menit. Oke, sudah kneadingnya sudah selesai. Teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Hasilnya ya, teman-teman ya. Bisa lihat hasilnya. Dia tuh hasilnya
padat ya ininya. Saya masukin ini dulu kemari ya ke piping bag supaya memudahkan saya untuk tuang di daun. Ini saya biarkan dulu, nanti saya baru proses untuk bungkusnya. Kita tunda sebentar. Saya akan buat kacangnya dulu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan membuat bumbu kacang untuk kotak-kotak ikan. Kita akan mulai. Kita butuh 100 gram kacang tanah dan 50 gram kacang mete. Saya timbang dulu ya. Ini saya sudah campur ya kacang tanah dan kacang metenya. Jadi saya butuh 150 gram. Kacang tanahnya sudah di-toast dulu ya. Oke. Tanggung deh ya, saya masukin semuanya. Terus kita masukkan cabai merah dan cabai keritingnya. Tadi 3 cabai merah besar, 7 cabai keriting. Terus kita masukkan gulanya dulu. Gulanya kita butuh 45 gram. Oke. Garamnya 1 teaspoon. 1 teaspoon, 1,5 teaspoon. Satu setengah teaspoon. Kita blend dulu ya. Kita blend dulu. Speednya 5. Ininya speednya 8. Tadi 5 second, speednya 8. Kita lihat dulu ya. Kalau kurang halus, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Ini saya mau lebih halus lagi, jadi kita pakai kita 5 second, speednya 8 ya. Saya rasa udah cukup. Nanti kita akan blend dengan air supaya dia lebih halus lagi dan lebih kental lagi. Teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Hasilnya ya, cantik sekali. Dia sudah halus, Hanya hitungan detik, hanya 10 detik saja. Oke, saya akan masukkan air. Airnya saya butuh 250 gram. Airnya saya butuh 250 gram. Oke. Kita lebih sedikit apa-apa. Terus saya kasih cukanya 8 gram. Cuka ya. Cuka putih ya. Cuka masak. Aduh, susah bener. Oke. Cukanya 8 gram.
Oke. Oke, 8 gram. Saya mau blend sebentar lagi, sebentar buat dia lebih halus, dia lebih kental. Kita blend sebentar aja, 5 second. Speednya sama 8. Oke. Saya bersihkan dulu. Ini lebih halus teman-teman. Jadi setelah di blend tadi aku pakai ini supaya lebih halus lagi. Jadi kelihatan lebih halus kan, lebih creamy. Nanti kita akan masak 10 menit, hasilnya akan lebih creamy lagi. Oke, kita akan masak 10 menit. 10 menit, temperaturnya 100. Speednya 1 aja cukup. Oke, kita akan lanjut dengan otak-otak. Oke, sambil menunggu kacangnya matang, kita akan proses untuk membuat otak-otaknya. Di sini saya mempergunakan daun pisang batu yang ukurannya sebesar ini ya. Jadi bisa dua bagian ini. Sebelumnya saya bakar dulu di kompor supaya dia punya daunnya lemes. Saya mulai ya. Kita ambil dulu. Ini. Terus nanti kita mau ininya apa? Masuk sini, ini kita potong dulu nih. Ujungnya kita potong dulu ya. Ukurannya terserah. Sebesar apa? Kurang lebih ya 1 cm 1 cm setengah lah ya. Nah, bagaimana caranya saya untuk mempermudahkan? Saya tuang poles di sini. Lalu saya gulung. Antara ini nih saya gunting, antara itu saya gunting, jadi sudah ada dapat dari 2 bagian langsung. Kemudian saya rapikan lagi, saya agak tekan supaya dia padat ke tengah-tengah. Saya menggunakan staples, tapi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu dekat. Selanjutnya sampai adonannya selesai. Oke, tadi setelah kita bungkus sebesar ini ya, jadinya 30 ukuran segini. Terus nanti kita akan bakar dengan grill. Tadi bumbunya sudah matang. Sudah matang, kita lihat konsistensinya ya. Jadi kental ya. Itu jadi kental. Oke. Jadi kita tinggal dulu sebentar si bumbu kacang. Kita lanjut dulu dengan grill panggangnya si itu, otak-otak ya. Kita panggang dulu sampai dia agak angus-angus. Sekarang saya sudah proses pembakaran. Nanti dibakarnya seperti ini ya, seperti sudah hangus-hangus ya, dan dia agak melendung. Kalau sudah dibakar tuh melendung ya. Terus saya ini biarin dulu, saya lanjut proses. Saya lanjut ke bumbunya dulu. Bumbunya saya tuang dulu ya.
bumbu yang sudah matang tadi. Ya, sudah matang. Saya tuang. Ini udah sebagian yang matang, saya pindahin ya. Saya coba buka satu ya. Kita tester dulu. Setelah matang, kita buka. Hasilnya ya. Cantik kan? Ada gosong-gosongnya. Teksturnya juga bouncy. Boleh makan. Kekenyalannya dapat karena kita diniding dengan Thermomix, lembut tapi masih ada bouncy-nya. Terus juga harumnya, harum ikan segar karena kita menggunakan ikan yang segar. Terus kita menggunakan juga kacang yang di roasted di Thermomix. Jadi teman-teman wajib coba. Kalau sudah coba, jangan lupa di-share dan tag Thermomix Indonesia. Dan teman-teman kalau ada kurang jelas informasi, bisa tanya ke Thermomix Indonesia. Terus hari ini saya rasa sekian dulu acaranya. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai jumpa.